Oke, silakan. Seratus Greeting. Good morning, Mr. Valen. Shalom. We are happy and rich. Oke, good morning, saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Ya, luar biasa. Ya. Senang kembali bertemu dengan kalian di pembelajaran agama hari ini. Nah, sepertinya semuanya sehat-sehat ya. Ada yang nggak hadir? Oh, semuanya hadir ya. Iya. Kalau minggu lalu kan ada satu dua ya, si Desa, siapa lagi? Si J nggak datang ya. Tapi hari ini puji Tuhan sehat semua ya. Oke, jadi semuanya sudah siap belajar agama hari ini? Siap. Oke, semangat ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran agama kita nyanyi dulu dengan semangat ya. Nah, ini Pak Valen punya lagu baru yang mungkin jarang kalian dengar, tapi ini ada di buku teks kita. Dihapuskannya dosa. Yang tahu suaranya boleh kenceng ya, nyanyinya ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku sudah memasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bukan ada. Segala puji syukur hanya bagimu, Allah kami, Bapa kami, Tuhan kami. Terima kasih untuk pagi yang indah kami bisa belajar. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Tolong sertai, berkatilah kelas kami ini supaya kami dapat belajar dengan konsentrasi yang baik, di mana Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian untuk mengerti akan karya-karya-Mu lewat seluruh materi yang akan kami pelajari hari ini bersama guru kami. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari godaan-godaan supaya kami tidak ribut
sampai pada jam berakhirnya pembelajaran kami di hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Amin. Oke. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi ya. Nah, kira-kira bab ketiga ini ada yang tahu nggak temanya apa nih? Ada yang tahu? Bab ketiga ini temanya apa? Iya, pengampunan. Betul ya. Kalian bisa membuka buku kalian. Bab ketiga itu tentang pengampunan ya. Judulnya, oke, silakan dibuka bukunya. Ya, judulnya meneladani. Nah, ini dia, meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang tahu materi minggu lalu kita belajar apa? Oke, Catherine, mana? Alam melihara hidupku dan keluargaku. Iya, alam memelihara hidupku dan keluargaku ya. Puji Tuhan masih ingat ya, luar biasa ya. Adalah sudah seminggu yang lalu. Jarang-jarang siswa itu ingat materi minggu lalu ya, tapi dia hebat ya, luar biasa. Nah, hari ini kita masuk topik baru, meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Nah, pertanyaan untuk kalian semua, ya, pikir baik-baik dulu, nggak usah cepat-cepat ya. Apa artinya mengampuni? Menurutmu apa artinya mengampuni? Dan yang kedua, mengapa kita harus saling mengampuni? Oke, pikir baik-baik, kita usah buru-buru, cepat-cepat ya. Oke. Nah, nanti Pak Valen akan kasih jawabannya di pertengahan pembelajaran kita. Oke, anak-anak, tujuan kita belajar tentang teladan Yesus dalam mengampuni itu ya ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama apa? Dawi, yang pertama apa? Menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Oke, yang kedua, Chris. Membuat refleksi tanggapan siswa terhadap karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Resa. Menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama. Yang keempat, Monica. Menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ya, jadi ada 4 tujuan materi ini kita pelajari. 4 tujuan itu yang mau kita capai. Ya, tentang 1, menyebutkan teladan Yesus. Yang kedua, kita membuat refleksi. Yang ketiga, menjelaskan alasan kita mengapa harus mengampuni sesama kita. Dan yang keempat, menjelaskan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ya, menarik sekali ya topik ini ya. Oke, karena ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Siapa di sini yang tidak pernah merasa sakit hati dengan sesamanya? Ada? Semua kita pernah sakit hati kan? Oke. Siapa di sini yang nggak pernah buat kesalahan kepada sesamanya? Ada? Semuanya pernah kita membuat kesalahan kepada sesama kita. Siapa di sini yang nggak pernah meminta maaf sama sesamanya? Ada? Nggak. Siapa di sini yang nggak pernah memberi maaf kepada sesamanya? Nggak ada kan? Semuanya kita pernah apa? Pernah mengalami hal itu. Nah, makanya topik itu penting, nah topik hari ini penting ya. Oke. Nah, Pak Valen punya satu video. Video ini menarik, walaupun ceritanya sangat simpel, tapi menarik ya. Mungkin kalian di rumah ada mirip-mirip cerita ini ya. Videonya singkat saja, kita akan lihat ya. Jadi rusak tuh. Bersengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Bro, aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudah anak. Kalian rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan cara-cara penyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sophia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR,
dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang dilakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Oke, ya. Mau diputar sekali lagi? Oke. Ya, dari cerita Kaleb dan Sofia, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap poin-poinnya? Ya, mungkin mewakili 1-2 orang saja ya. Apa kira-kira? Tadi kan ada kakak beradik plus dedinya, ya. Yang satu bernama Kaleb, yang satu bernama Sofia, ya. Nah, mereka mempertengkarkan hal-hal apa? Ya, Kaleb ini ternyata dia musil ya. Tadi apa aja dia bilang? Merusak mainan, ya, pakai es krim. Nah, siapa di sini yang punya adik? Yang punya adik? Oke. Siapa di sini yang statusnya adik? Oke. Siapa di sini yang statusnya kakak, adik dan kakak? Oke, komplit ya. Iya. Nah, siapa yang di sini yang pernah melakukan kesalahan seperti Kaleb di dalam kelas ini? Siapa? Musilin kakaknya, rusakin mainannya. Oke, nggak apa-apa sih, jujur aja. Enggak dihukum juga. Oke. Ya. Nah, siapa di sini yang seperti Sofia? Adiknya merusak mainannya, musilin apa yang sudah dibuat di apa makanannya dimakan. Ya, ada yang seperti Sofia kondisinya? Oke, ada Fiona. Siapa lagi selain Fiona? Oke. Nah, video ini anak-anak atau ya anak-anakku menceritakan sebenarnya keseharian kita. Real ya, jadi bukan settingan yang gimana gitu untuk hal yang di luar keseharian kita. Nah, bapak juga sebagai adik posisinya ngisengin kakak punya dia pernah. Bayangkan dia simpan es krim dulu, es krim yang terkenal tuh Wars ya, bukan seperti sekarang nih banyak macam, ada mixu, ada hama gitu ya. Nah, waktu disimpan karena saking pengennya namanya adik ya egois ya. Pak Valen ambil dari kulkas, buka, terus simpan lagi. Dia itu sudah Pak Valen tidak usah kui, ya dulu kan. Lalu ketika kakak Pak Valen mau buka kulkas, kok udah kebuka, terus kan esnya itu kan ujungnya sudah nggak betul lagi. Nah, tersangkanya pasti mereka tahu, nggak lain nggak bukan adiknya sendiri. Dimarah-marah sih, bayangkan es Wars dulu kan masih mahal, bukan kayak sekarang murah-murah dulu ya. Dan itu juga kita nggak sembarangan beli karena waktu itu belinya harus ke tempat atau pusat perbelanjaan. Nah, itu pengalaman Pak Valen. Ya, Pak Valen minta maaf karena memang sudah melakukan kesalahan. Ya, nah dari video ini apa yang kalian bisa tangkap? Jangan simpulkan dulu ya, tangkap aja dulu poinnya apa. Ayo, siapa yang mau coba? Bayu mau coba? Apa Bayu? Bayu kakak atau adik di rumah? Anak tengah ya? Oke. Tapi pernah kamu mengalami seperti ini? Tadi usili adikmu, tak kamu usili kakakmu? Kadang pelaku, kadang korban, jujur. Oke. Apa Bayu yang bisa Bayu sampaikan pendapatnya tentang video tadi itu? Satu kalimat, harus banyak ya. Apa?
dari video singkatnya apa poinnya? Kelamaan apa? Yang simpel aja yang simpel. Harus memaafkan teman. Oke, go ya. Jelas. Nah, untuk ini kan udah laki-laki yang perempuan, siapa yang mau? Zip? Oh no. Oke, siapa yang mau? Desa? Desa anak besar atau anak tengah atau anak gontor? Paling besar. Oke. Apa Desa bisa kasih pendapat? Apa? Oh, harus mudah mengampuni sesama ya, apalagi itu adik sendiri, keluarga sendiri ya. Oke, ya, terima kasih untuk pendapatnya. Betul sekali. Jadi video ini banyak poin yang kita bisa pelajari ya, tidak hanya yang disebutkan dua tadi, tapi juga kita bisa banyak belajar ya. Nah, kenapa video ini Pak Valen putar? Supaya kita bisa masuk ke dalam materi yang lebih dalam. Nah, ya, kita baca bersama-sama nah, Matius 18 ayat 21 sampai 22 ya. 2, 3 ya. Kemudian Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. iya, melainkan sampai 77 kali ya, 7 kali. Ya, artinya pengampunan itu bukanlah sesuatu yang terbatas sifatnya, tapi harus terus menerus. Ya, dari teks ini nanti kita akan melihat perkembangan selanjutnya. Nah, tapi Pak Valen juga mau kita baca kitab Filipi 2 ayat 8. 2, 3 ya. Dan Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. ya, jadi ayat Filipi 2 ayat 8 ini menggambarkan ketaatan Tuhan Yesus itu untuk mengampuni manusia sampai dia harus mengorbankan nyawanya. Ya, hebatnya teladan dari Tuhan Yesus. Makanya tidak ada teladan di dunia ini yang seperti Yesus dalam hal apapun. Ya, ini bukan Pak Valen hiperbola, tetapi ini real karena bukti-bukti sejarahnya sudah ada. Ya, jadi ketika Pak Valen berbicara tentang teladan, ya teladan yang paling sempurna di muka bumi ini hanya Tuhan Yesus. Ya, terus teladan selanjutnya bisa orang tua kita, bisa juga orang-orang di sekeliling kita, bapak ibu guru kita, atau orang-orang yang lebih baik dari kita ya, itu bisa menjadi teladan kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Oke. Nah, topik mengampuni ini merupakan topik yang penting ya dalam pelajaran agama kita. Kenapa penting? Karena itu ada atau kita mengalami setiap hari, ya kan? Makanya tadi pertanyaan Pak Valen di awal, siapa di sini yang nggak pernah sakit hati? Nggak ada. Semua pernah sakit hati kan? Siapa di sini yang nggak pernah menyakiti orang? Nggak ada juga. Semua pernah menyakiti dan tersakiti, ya kan? Siapa di sini yang nggak pernah punya konflik sama siapapun? Nggak ada. Semuanya pernah berkonflik, ya. Nah, itu menegaskan bahwa materi mengampuni itu bukan sesuatu yang jauh di sana, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh nanti Pak Valen sebutkan seperti video tadi. Ya, adik, kakak beradik bisa gesekan nggak? Bisa konflik? Bisa, sangat bisa. Justru orang terdekat kita itu yang sering terjadi gesekan. Nah, pertanyaan Pak Valen yang lebih dalam lagi, bisa nggak saudara kembar konflik? Kembar loh ini. Muka sama, potongan sama, dilahirkan hanya beda detik menit. Bisa? Bisa ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak. Iya, semuanya mau saudara kembar, siang, mau saudara kembar apa lagi istilahnya? Siang, terus kembar
identik, sama, semuanya bisa berkonflik ya. Jadi pengampunan itu sangat kita perlu pelajari supaya besok-besok atau nanti setelah pelajaran hafalan kamu bisa belajar untuk mengampuni sesama atau memaafkan. Nah, pengampunan anak-anak erat kaitannya dengan ketulusan hati dan menerima seseorang yang telah menyakiti kita. Nah, ini yang sulit nih, ya. Apalagi yang menyebalkan sekali. Kalian punya teman yang menyebalkan nggak dalam hidup ini? Ya. Atau gini, nggak usah teman sih. Orang yang menyebalkan, Pak Valen punya. Pak Valen guru. Ada Pak Valen punya rekan guru di ruang guru sana menyebalkan sekali. Lu sama kita, jangan mikir enggak. Kalau kalian di kelas mungkin atau di permainan, dulu Pak Valen di permainan ada juga ya suka ngebully karena badannya lebih besar, kita kecil, suka dibully, suka ditantang-tantang kita. Nah itu Pak Valen alami waktu kecil. Main bola di sliding, main bola di mudi, gini, ya kan, jatuh. Terus apa lagi? Main sepeda, sengaja sepedanya ditabrak-tabrak. Aja lah. Ya, tapi sekarang kan tahapnya Pak Valen sudah lebih dewasa. Pak Valen, ada Pak guru yang menyebalkan di ruang guru? Ada sama seperti kalian juga. Ada teman yang menyebalkan? Ada. Ya contoh, ya tanpa menyebutkan namanya, suka sekali ngikut campur urusan orang lain. Itu Pak Valen misalnya ngomong nih sama si Jin, itu kemarin bagus ya, celana tuh di Shopee. Tenang dia tiba-tiba nggak diundang, nggak dia ikut campur ya. Itu masih satu topik. Besok lagi Pak Valen ganti lagi ke guru lain, ikut udah itu bukan komentar yang positif, komentar yang negatif. Siapa yang nggak kesana? Orang Pak Valen kesini semua dia komentar, ya kan? Dan kebiasaan itu sangat mengganggu sekali. Karena kita nggak undang dia untuk ngomong. Misalnya Pak Valen memang sama ada satu bapak di ruang guru kan memang suka entah bahas sepatu, entah bahas jam tangan, entah bahas nanti hal-hal teknologi. Pak Valen ngomong, bapak yang satu ini juga ngomong diskusi, tiba-tiba nimbrung satu guru, ini kita mau marah udah tua, mau kita berdebat malu karena didengar semua guru nanti kan. Ada nggak kalian mengalami hal seperti itu? Ada ya, jujur ya, ada. Apa jujur ini? Tapi jangan sebut nama, memang nggak boleh sebut nama, itu kan privasi ya. Oke, jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari gesekan-gesekan konflik-konflik itu sering ya. Ya, nah itu. Nah makanya nanti pengampunan itu tidak bisa dilepaskan dengan namanya ketulusan menerima. Ya, jadi bukan lip service saja, tapi namanya mengampuni itu harus juga dari hati. Ya, oke sampai di sini kita cek lagi selanjutnya. Oke, di dalam PLK, ya di dalam perjanjian lama atau di dalam hukum Taurat atau kitab Taurat. Nah, zaman dulu tuh ngeri ternyata hukumannya. Ganti mata, gigi ganti gigi. Maksudnya apa sih? Hukuman ini mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada yang tahu cerita atau artinya? Bukan ceritanya, artinya. Coba Pak Yu cek kameranya. Masukin ini. Oke. Gimana? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa artinya di perjanjian lama? Itu di bawahnya coba baca, di bawah slide-nya. Oke, satu orang baca menikah. Aman Bayu? Coba baca. Tiap iya, zaman dulu tuh nak, ya misalnya nih Pak Valen dijahati oleh si desa, Pak Valen bisa balas dia. Misalnya dia putusi tangan Pak Valen, gantian Pak Valen putusi tangan dia. Zaman PL boleh. Atau misalnya ditabraknya kambing, domba atau sapi Pak Valen juga akan minta ganti rugi dan akan tabrak juga kambing domba. Ngeri zaman PL. Ya itu.
Ya, artinya mata ganti mata, gigi ganti gigi diperbolehkan. Karena apa? Ya kamu melakukan kesalahan. Saya berhak dong. Gitu ya. Misalnya Daud tanpa sengaja main ketapel, tiba-tiba batunya kena mata orang lain. Tak katanya. Buta. Nah orang yang kena itu berhak juga membutakan mata si Daud. Ya. Nah itu di PR. Ngeri ya. Nah coba itu berlaku sampai sekarang. Kira-kira dunia ini gimana? Yang paling kuat yang menang biasanya, yang lemah pasti kalah ya. Tapi itu nggak boleh berlangsung terus menerus ya. Nah sekarang kita lihat, namun Yesus mengajarkan tentang hukum ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti ingat ini termasuk di dalam hukum utama dan terutama, ya kan? Hukum pertamanya apa? Hukum pertamanya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan dengan jiwamu, dengan akal budimu dan segenap kekuatan. Itu yang pertama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau di PL dibilang kalau temanmu salah silakan kamu balas. Tapi ketika masuk di dalam perjanjian baru, ketika temanmu salah jangan balas, kasihi. Gampang nggak? Seperti cerita tadi kembali. Kira-kira Pak paling gampang nggak mengasihi guru yang rese-rese, yang selalu ikut campur ngomongin orang lain, yang nggak diundang tiba-tiba nyeletuk? Nggak gampang. Nggak gampang. Sama seperti kalian punya teman. Orang saya ngomong sama itu dia ikut-ikutan Pak. Ngomong timpalin ini dan itu, nasihat-nasihatin. Misalnya, nggak gampang ya? Siapa bilang, sama si gampang Pak. Nah, ada yang rada-rada gampang kecil lah kalau gitu-gitu sama saya. Enggak ya, pasti sama dengan Pak Pale, enggak gampang. Tapi hari ini kita belajar untuk mengasihi ya. Nah, oke. Nah, lebih gampang mengasihi teman yang baik atau teman yang rese? Kenapa? Gak banyak tiga, oke. Ayo, Bayu. Karena baik, betul. Terus? Itu ya, betul. Makanya juga kalau ditanya, gak munafik lah. Guru agama juga manusia biasa, ya, yang sama dengan kalian, cuma prosesnya berbeda. Kalau Pak Palen sudah di usia segini, pengalamannya, asam garamnya sudah banyak, kalian masih mungkin posisi sini. Nanti sama-sama kok kita. Ya, sama-sama. Nah, ya lebih gampang mengampuni atau mengasihi atau memaafkan teman yang baik ketika dia berbuat salah daripada mengampuni, mengasihi musuh kita. Nah, istilah di sini musuh, kan ada musuh ya? Ya, musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Tapi ada nggak musuh realnya? Ada. Orang yang nggak kita suka, orang yang nggak kita kasih, itulah musuh kita. Benci. Ya, sebenarnya musuh kita bukan sesama kita. Enggak. Musuh kita itu iblis, setan. Ya, itu musuh kita. Tetapi dalam kita bersosialisasi, kita punya namanya musuh ketidakcocokan. Ya, konflik. Ya, kalau misalnya Catherine nggak suka sama Papa, itu hadiah. Papa juga nggak suka sama dia, hadiah. Itu yang membuat kita namanya jadi bertikai, jadi musuh. Kalau Papa nggak suka sama dia, itu apa ya? Dia juga nggak suka sama Papa, hadiah. Karena nggak semua orang bisa suka sama kita. Ya, kamu baik, belum tentu orang suka loh, nah. Ya, kamu jujur, belum tentu orang suka. Perhatikan ini baik-baik perkataan Bapak. Ya, kamu baik, belum tentu orang suka. Dibilang, kamu apa tuh cara? Cari muka, padahal udah ada muka. Alah, penjilat gitu. Padahal kita tulus.
buat baik sama orang. Kita terus bekerja, kita terus melayani, tapi dibilang apa? Alah, Carno sama bu kepala sekolah misalnya, kalau di konteksnya guru. Alah, pencitraan pulang lama-lama, mau dilihat, mau digaji, mau jadi ini, jadi itu. Ada aja orang yang nggak happy kalau kita baik. Nah, ya kan? Di sekelilingmu ada orang seperti itu? Kenapa kira-kira? Iri, betul iri ya. Makanya kalau kita sebagai manusia nggak puas pada diri kita sendiri, itu juga hal yang sangat-sangat merusak diri. Kamu cantik, ya jangan samakan cantikmu seperti misalnya apa artis-artis di JKT 48 tuh. Ya beda sih cantikmu dengan cantik mereka di sana. Tapi kamu cantik-cantik, nah kenapa? Kamu diciptakan serupa segambar dengan Allah, dengan Budi kan. Nah cantiknya Monica dengan cantiknya Catherine, cantiknya Fiona dengan cantiknya Grant itu beda. Kalau semuanya misalnya sama seperti Monica cantik, menarik nggak kira-kira dunia ini? Hah? Coba jujur. Kenapa? Mana? Dan muka yang satu ini, kayak misalnya Daud semua sama kayak dia wajahnya. Bingung besok kita nikah, yang mana Daud ini, yang mana Suco ini, kok sama mukanya? Tapi jadi nggak indah. Ya, nah makanya itu kecantikan itu bukan masalah fisik saja, tetapi karakter juga. Ya. Nah, pertanyaan Pak Valen kembali lagi, ada iri hati. Nah ini jangan dipelihara ini. Nah. Ya, jangan pelihara. Setiap orang pasti berbeda-beda. Pak, saya kadang-kadang iri Pak sama teman saya yang prestasinya banyak Pak. Ya, sementara saya begini-begini. Nggak usah iri, syukuri. Yang penting kamu tahu di mana kamu potensinya. Ngapain kamu sama-sama dirimu? Gak akan sama loh, gak akan sama. Ya, ya misalnya Daud dengan Christian, Daud jago di bidang ini, Christian, ya sudah dikolek aja, gak usah dipertentangkan. Kalau dari Daud bisa belajar dari Christian apa, dari Christian bisa belajar dari Daud, itu kan lebih sip kan, dibanding harus saling bersaing. Bersaing boleh? Boleh Mas. Yang nggak boleh itu dengki, ya dengki iri. Ambisi itu boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu ambisius. Kalau udah ambisius, menghalalkan segala cara, itu yang fatal. Setiap manusia punya ambisi, Papa juga punya ambisi, ya. Tetapi jangan ambisius. Kalau orang yang ambisius itu apa saja dengan berbagai cara dia akan tempuh, bahkan hal yang berdosa, hal yang negatif dia akan tempuh. Nah itu beda. Ya, jadi kalau ambisi silakan, kalau mau bersaing masih nggak usah seperti Bodo. Bodo tahu ya? Bodo dia gimana kalau berenang? Atau dia kalau mau meloncat gimana? Dia gimana? Lompat. Semua yang di belakangnya didorongnya kan, untuk dia menjadi. Itu prinsip Bodo lah. Jadi kamu kalau mau maju jangan seperti prinsip Bodo, semua kamu tendang ke belakang sana. Hanya kamu aja yang mau tampil. Ya, walaupun Bodo sebenarnya nggak tahu kita ngomong ini ya, memang gaya jalannya Bodo begitu, cuma filosofinya. Oke? Nah, jadi musuh kita itu adalah orang yang membenci atau tidak suka kita. Tapi ingat ya, musuh utama itu atau musuh real itu sebenarnya bukan sesamamu ini sesamamu temanmu ya saudara. Nah, tadi Pak Valen mau skip ini sebenarnya. Mengapa kita harus mengampuni? Kenapa? Tadi kan pertanyaan Pak Valen, apa artinya mengampuni? Dan yang kedua, mengapa kita harus selalu mengampuni? Ya, mengapa? Nah itu perlu Pak Valen katakan di sini atau jelaskan, mengampuni itu kita harus lakukan karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita, mengampuni Pak Valen. Jadi kamu jangan sombong juga, kamu juga orang berdosa kok diampuni. Jadi
jangan sosok nggak mau mengampuni sesamamu. Memang kamu siapa? Bahasa gampangnya gitu. Memang kamu siapa? Kamu lebih suci dari seluruh orang yang ada di dunia ini. Kamu nggak pernah lakukan kesalahan? Tidak pernah. Bahkan kita juga orang yang tadi seperti Bayu bilang, pelaku dan korban. Ya, iya, kita ini dalam mengampuni, memaafkan pelaku dan korban. Ada waktunya kita sebagai pelaku kejahatannya, ada waktunya kita sebagai korban. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita ingat anak-anak, Tuhan Yesus memberi teladan yang mengampuni. Nah, kalau kita saksikan itu kisahnya Tuhan Yesus itu menarik. Ya, menariknya gimana? Kalau kamu pernah nonton film The Passion of the Christ ya, penyaliban Yesus itu, siapa yang sudah pernah nonton? Yang The Passion of the Christ itu masa belum pernah nonton lah? Oke, nanti boleh dicek ya. Ya, nah ketika dia disalib, tapi sebelum dia disalib kan dia dihajar dulu sama serdadu nih. Kupak, pakai cambuk, pakai apa sampai hampir habis semua. Nah, terus apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sudah begitu menderita, begitu habis-habisan ya. Bahkan rupanya pun nggak seperti anak manusia dikatakan. Apakah umpatan atau kata-kata balas dendam yang keluar dari mulutnya? Jangan. Dia bilang apa? Justru hebatnya yang dikatakan si Daud itu, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pak Paling ketika dengar kalimat itu langsung berani, masa nggak tahu mereka apa yang mereka perbuat? Menyiksa, membunuh, masa nggak tahu? Tahu lah. Tetapi oleh karena dosa, oleh karena namanya tugas tanggung jawab mereka sebagai serdadu, mereka melakukan. Ya, dulu serdadu memang mengizinkan tugasnya untuk menyiksa manusia seperti binatang, tapi sekarang sudah ada HAM. HAM itu hak asasi manusia yang membatasi atau melindungi seluruh keberadaan manusia. Tetapi kembali lagi, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Luar biasa. Sanggup kalian begitu? Tidak sanggup lah Pak. Tuhan Yesus saja juga habis-habisan masih keluar kata-kata seperti itu. Dia manusia di situ ya. Dia manusia di situ, bukan berarti dia pura-pura jadi manusia. Tidak, manusia. Dia rasakan cambukan daging yang diangkat lepas-lepas itu dia rasakan. Ya, kalau Pak Valen putar itu nanti agak kelamaan ya, tapi paling tidak. Ya, Pak Valen setiap kali nonton film itu ketika melepaskan itu, aduh, selalu Pak Valen ngeri sekali. Kenapa Pak Valen selalu bawa hal itu? Supaya Pak Valen juga belajar untuk mengasihi walaupun sulit, memaafkan walaupun sulit ya. Karena berulang-ulang kali, kalau sekali-sekali dia nggak apa-apa sih. Dia buat gitu sama Pak Valen sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau berulang-ulang kali kita muak kadang-kadang jengkel gitu ya. Oke, tapi disitulah peran kita untuk meneladani Tuhan Yesus. Oke, jadi apa itu mengampuni? Yuk, sama-sama kita baca. Mengampuni berarti iya, sekali lagi membebaskan diri dari kebencian dan membiarkan. kita. Kalau kamu sakit hati, Pak Valen sakit hati, pasti hatinya nggak tenang. Lihat orang yang kita benci rasanya memuntahkan, atau jengkel. Ya, perpapasan kita kalau bisa sih masuk lorong aja lah, nggak usah ketemu perpapasan dengan orang tersebut. Kenapa? Karena hati kita nggak beres. Kita lihat dia dari jauh, sudah kita marah sudah. Bahkan kita lihatnya pakai ekor mata tadi. Kenapa? Malas, jengkel, masih ada rasa gitu. Ya, tetapi hari ini kita bisa belajar kalau kita menyimpan semuanya itu siapa yang merugi? Iya, kamu Pak Valen yang rugi, sakit hati. Ya, percuma. Kenapa? Dia tidur nyenyak, kita nggak tidur nyenyak. Setiap kali berpapasan kita selalu emosi. Padahal emosi di dalam hati itu tidak baik, kan? Ya, membuat tekanan darah tinggi terus itu. Ya, oke.
berarti membebaskan dirimu, diri Pak kalian dari kebencian dan membiarkan perasaan damai mengasihani kita. Perasaan damai ini kita peroleh karena kita mengampuni, itu berkat dari Tuhan. Ya, makanya kalau orang hidup dalam sakit hati, dalam dendam, ingat apa yang dia perbuat itu selalu akan menyakiti sesama. Ya, orang yang simpan sakit hati selalu bawaannya emosi terus, nggak bisa jadi berkat sama orang lain. Karena sakit hati dia nggak bebas, nggak clear hatinya. Jadi isinya apa? Yang jelek-jelek aja isinya. Dia nggak suka lihat temannya sukses, dia nggak suka lihat temannya happy, dia nggak suka lihat orang lain itu bahagia. Ya. Nah ini tadi pertanyaan Pak Valen jawab. Apakah kamu pernah menyakiti sesama lalu kamu minta maaf pada orang tersebut? Bagaimana reaksinya? Atau sebaliknya, apakah teman atau seseorang pernah menyakiti kamu lalu dia minta maaf padamu? Bagaimana reaksimu terhadap dua hal tersebut? Ya, pelaku dan korban. Ya betul. Nah ini secara sederhana saja. Mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan juga seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan. Siapa di sini kalau sudah memaafkan, mengampuni, tetap mengungkit kesalahan orang? Ya, berarti itu belum namanya sepenuhnya mengampuni, itu masih sebatas ya. Nggak apa-apa dong Pak, kan boleh dirimandin supaya dia juga sadar diri betul. Tapi nggak selalu kita harus mungkin kalau sudah memaafkan, sudah maaf. Ya, tapi kalau misalnya kita, ya, ini Pak Valen mengajarkan sisi yang lain. Kalau sebenarnya kita untuk memperbaiki, boleh kita ingatkan dia, kamu nggak boleh gitu lagi. Kamu berkali-kali minta maaf, tapi ulang-ulangi lagi. Nggak boleh kamu berubah. Gitu. Jangan hanya kamu minta orang memaafkan kamu, tetapi kamu tidak berubah. Nah itu berarti masalahnya di mana? Nggak di kita lagi, masalahnya di orang tersebut. Ya, jadi sama seperti orang tua marahin anaknya. Sudah papa mama bilang, jangan begini, kamu ulang-ulangi lagi. Pernah kan alami gitu kan? Nah itu kan apa? Mama papa tuh mau beritahu kamu itu loh kesalahan kamu. Jangan hanya minta maaf, tapi kamu tidak bertobat, tidak berubah. Itu loh. Jadi ya kalau sudah dimaafkan, kalau sudah jadi pelaku, ya berubah. Ya, karena apa? Karena minta maaf tanpa perubahan itu sama dengan NATO, no action, no only, no besar lah. Ya kan? Kalau minta maaf ya sudah. Misalnya Pak Valen, saya minta maaf ini, saya kerjakan tugas catatan, sudah dikasih waktu sampai 2 minggu, udah mau STS baru dia bilang, Pak Valen, belum selesai. Kira-kira kamu sebagai guru gimana? Nah, berhak Pak Valen untuk nggak kasih nilai dia? Iya, karena sudah dikasih kesempatan, dikasih waktu, sudah dimaafkan. Pak Valen kan hanya tinggal tunggu tanggung jawab itu sebagai seorang siswa kan? Nah, udah Pak Valen tunggu nih, ketemu. Ucok, kamu ini nilai STS-nya rendah. Besok remedi. Ketemu besok, Pak, maaf ya, saya kemarin remedi yang lain. Besok lagi ketemu. Oke, kapan kamu mau? Lusa Pak, lusa. Pak Valen ketemu lusa. Ketemu lagi. Mana? Kapan kamu STS? Tadi main basket di lapangan Pak. Lupa saya. Terus, padahal sudah Pak Valen mau nginput nih hari ini. Gimana? Berhak Pak Valen marahnya? Berhak, karena tidak menggunakan anugerah yang baik ya, kesempatan yang baik. Nih, ingat ya, menarik nih. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan yang pernah rusak. Awalnya kan hubungan kita itu begini kan, sohib. Tapi ketika ada konflik, ada masalah, ada gesekan, akhirnya jadi lepas. Jadi hubungan kita saling. Nah, kalau begini terus kan kita rasanya gimana? Capek kan? Iya kan? Capek lah, nggak enak lah. Mungkin kalau kalian masih muda-muda kan jadi masalah Pak. Saya orangnya
mana-mana ada katanya, dia jual saya beli, kan gitu juga tadi, ya kan. Nah untuk hubungan itu kembali, ya kedua orang ini harus saling apa? Ya saling bisa menerima kembali, memperbaiki dan merekatkan. Sudah diperbaiki, ini udah perbaiki, udah terbuka, ya sudah tinggal merekatkan lagi, jadi baik. Tuh. Ya, itu mengampuni. Sampai setahap itu. Jadi bukan lip service mengampuni, enggak, tapi memperbaiki dan merekatkan. Di kelas 8 kalian cerita bagaimana seorang ibu yang kehilangan anak oleh karena anaknya ditabrak oleh si pemabuk di Amerika, anak kecil. Jadi ketika si pelaku ini, driver ini dalam pengaruh alkohol, dia tabrak, dan anak itu mati di tempat. Oke, di Amerika kan sangat ketat hukuman bagi alkohol ya. Nah, jadi akhirnya setelah ditabrak mati, nah pengadilan. Ibu ini bersaksi begini, ya singkatnya gini. Dia bilang, oke, dalam berurai air mata, dalam kesedihan yang sangat dalam, dan dia bilang, saya memaafkan Anda yang sudah menghancurkan hati saya karena anak saya yang begitu saya sayangi, yang dari kecil sampai remaja saya rawat, hilang sekejap mata. Ya kan namanya ditabrak, tak, nggak ada kesempatan. Dengan berurai air mata, akhirnya dalam sidang itu si pelaku kan diborgol nih, orang kulit hitam ya, diborgol. Lalu dia minta izin sama sipirnya, boleh nggak dilepas? Saya mengucapkan sesuatu ke ibu. Nah, dalam rekaman live itu kan ada CCTV-nya. Dia perlu ibu itu, dia minta maaf, dia sujud, bilang Indonesianya ya, maafkan saya ibu, saya juga dalam kondisi yang tidak sadar. Kalau ibu kasih saya kesempatan kedua kali, saya akan menjadi orang yang lebih baik, lebih bertanggung jawab. Dan bayangkan ibu yang sudah hancur hati itu bisa memeluk pelaku yang menabrak anaknya ya. Coba, anaknya ditabrak hilang, terus dia bisa peluk. Dia bilang Tuhan mengampunimu dan menyertaimu. Nah dari peristiwa itu anak-anak apa yang kita bisa pelajari? Akhirnya orang yang menabrak itu menjadi orang yang jauh lebih baik, lebih bertanggung jawab. Ya, kedepannya Pak Valen nggak tahu cerita apa di balik pengampunan ini, maaf ini kepada orang tersebut. Apakah besok dia menjadi seorang seorang yang lebih berhati-hati, lebih bertanggung jawab, pasti ya, karena dia bilang maaf. Dan itu tidak mudah ya. Rata-rata kalau kita disenggol orang bacok kan, senggol bacok kan, artinya kalau kamu senggol saya udah langsung kita perkara. Polisi, tak kita ngotot-ngototan, dan ibu ini luar biasa ya. Ya kalau Pak Wali pikir karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Gak semua orang bisa begitu, termasuk Pak Wali. Ya, gak semua orang bisa. Di peluknya, ya dia bilang, oke, saya maafkan kamu. Tetap dia di penjara ya, karena itu bukan habis maaf langsung nggak di penjara, nggak tetap, karena itu kriminal. Itu hal yang di negara Amerika sangat dipantau ya. Nah dari situ kita lihat pengampunan dan ibu kasih itu membuat si pelaku jadi apa? Iya. Dan Pak Valen yakin setelah dia keluar dari penjara, dia akan menjadi keluarga dari ibu. Kenapa? Pasti dia akan cari ibu itu kan? Pasti. Biasanya gitu. Ya. Dia akan menjadi orang yang mungkin akan menjadi penolong setelah anak-anak ini meninggal nggak ada lagi ya. Oke, tapi yang Pak Valen mau soroti sikap dari ibu itu memperbaiki dan merekatkan. Ya, itu memang kalau dibilang 1:9 kasus kayak gitu ya. Maksudnya bisa mengampuni orang yang sudah membuat hatinya hancur oleh karena anaknya ditabrak ya. Oke, ini tadi sudah kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi kesalahan itu. Itu namanya tadi mengampuni dengan tulus. Oke, tetapi kenyataannya cukup
Sulit. Apakah setiap kali kalian mengampuni gampang? Nah, coba secara jujur. Siapa di sini kalau mengampuni itu hal yang mudah bagi dia? Memaafkan itu hal yang mudah. Ada? Kalau Pak Valen 50-50 ya, kadang sulit. Kalau kecil kesalahannya, sudah lah mungkin. Tapi kalau besar dan terus menerus, wait dulu, nanti dulu, ya, nanti dulu, temanku, kamu sudah saya maafkan kemarin, minta maaf dengan kelas kesalahan yang sama, nanti dulu. Nah, di sini kita perlu diskusi, ya. Jadi kenapa sulit? Nah, kita diskusikan. Oke, sip. Sampai di sini dulu. Kita akan mengerjakan LKPD kita. Nah, kita akan bagi kelompok, ya. Pak Valen sudah siapkan LKPD-nya. Jadi kita akan bagi. Oke, LKPD ya. Oke, jadi kita akan bagi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Nah, langsung aja Pak Valen tetapkan namanya supaya nggak susah. Kelompok Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Nah, ini Pak Valen ada lembar LKPD untuk didiskusikan, silakan didiskusikan. Boleh nanti kelompok 1, kelompok Matius ambil posisi di sini, kelompok Markus ambil posisi di sini, atau dah senyaman kalian, ya. Boleh mejanya saling dirapatkan, ya. Pak Valen harap diskusikan dengan baik, buka bukunya, buka kitabnya. Di sini ada kitab ya, silakan, ya. Oke. Pak Valen kasih waktu 20 menit untuk kalian bisa diskusi, 20 sampai 25 menit. Ya, silakan. Nah, boleh ambil kitabnya di sana ya. Ya. Kalau ada kesulitan, ya bisa bertanya ke Pak Valen ya.
Oke, 5 menit lagi ya. Bayu bisa cek Bayu, masih aman nggak ya? Fit kelas berapa dia speakernya ini kan? Oh, mau pakai. Fit, balik kan? Jadi gini. Bilangkan dulu Krisnya, Pak Balik lagi gini gitu ya. Lagi dipakai speakernya. Ketemu di mana tadi? 8 B atau 8? Oke, 2 menit lagi nanti siapkan kelompoknya untuk Pak Valen undang ke depan sebagai narasumber, sebagai ketuanya ya.
yang sama. Nah, sekarang Pak Valen mau dengar hasilnya ya. Hasil dari diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok. Siapa yang mau duluan? Kelompok siapa mau duluan? Oke, Monica. Kelompok Matius dan Markus ya. Markus. Oke, silakan di sini Monica. Boleh di situ juga berdiri. Ini aja yang mewakili. Ya, kita dengar ya. Nah, pertanyaan pertama. Hasil diskusinya nanti Monica jawab. Apa contoh sikap Yesus yang menunjukkan teladan dalam mengampuni orang lain dan bagaimana kamu dapat meneladani dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya? Yesus mengampuni orang yang menyalahkannya. Teladan ini dapat ditiru dengan mau memaafkan teman yang bersalah, tidak balas dendam dan tetap berbuat baik. Oke, jadi jawabannya benar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua ya. Mengapa Yesus tetap mengampuni orang-orang yang menyalibkannya padahal mereka berbuat jahat kepadanya? Kenapa itu? Karena hasilnya yang besar kepada manusia. Yesus mengampuni karena ia datang bukan untuk dihukum, tapi untuk menyelamatkan orang yang Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 2 sudah menjawabnya dengan luar biasa ya. Nah, kita akan mendengar kelompok selanjutnya. Monica bisa pilih kelompok siapa kira-kira yang kamu mau pilih? Oke, kelompok Devon. Ya, Daryl. Ya, mewakili satu orang silakan. Oke. Sip. Nah, pinter. Nah, tadi kelompok 2 sudah menghasilkan jawaban yang luar biasa. Nah, sekarang kelompok 4 apa 3 tadi? Ya, kelompok 4 ya. Nah, untuk kelompok 4, nomor 3 dan nomor 4 ya. Menurutmu bagaimana perasaan seseorang ketika menerima pengampunan dari orang lain? Apakah hal itu dapat mengubah hidupnya? Jelaskan. Hasilnya gimana? Seseorang akan merasa lega, damai, dan diterima kembali. Pengampunan dapat mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik dan mendalami untuk juga mengampuni orang lain. Iya, jadi dia setuju seperti yang Pak Valen katakan tadi kan, mengampuni itu membuat orang lain berubah. Tepuk tangan. Oke, satu lagi pertanyaan. Ya, yang pertanyaan keempat, bagaimana menurutmu atau pendapatmu memahami karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupanmu sebagai seorang pelajar Kristen? Oke, bisa kamu terangkan? Keempat. Karya penyelamatan Allah melalui Yesus berarti Allah mengasihi manusia dan memberi kehidupan kekal. Sebagai pelayan Kristen, kita Ya, terus. sebagai pelayan Kristus, kita menanggapi dengan iman, doa, dan juga berdoa. Oke, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Nah, sekarang sebelum duduk, Daryl pilih satu kelompok lagi untuk mendapatkan pertanyaan 4, 5, dan 6. Kelompok? Oke, kelompok Matius. Siapa yang mewakili silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, Gradin. Catherine. Oke, Catherine. Ya, tadi sudah kita dengar jawabannya. Semoga juga kalian menjawab dengan luar biasa ya. Kelima, mengapa manusia perlu mengampuni sesamanya meskipun terkadang itu sulit dilakukan? Apa manfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain? Jadi hasil diskusi kita, manusia perlu mengampuni karena Allah lebih dulu mengampuni kita. Pengampunan membuat hati damai, memulihkan hubungan, dan menumbuhkan kasih. Oke, tepuk tangan yang luar biasa jawabannya ya. Nah, jadi ya manusia itu perlu mengampuni karena Allah terlebih dahulu sudah mengampuni. Tadi sudah kita bahas juga dalam materi ya. Terakhir, pertanyaan ke-6. Apa yang menjadi alasan
manusia melalui Yesus Kristus, dan bagaimana kamu menanggapi kasih Allah tersebut dalam tindakan nyata? Allah menyelamatkan manusia karena kasih dan rencana yang kekal. Tanggapan kita adalah hidup dengan bersyukur, melayani sesama, dan menaati kehendaknya setiap hari. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih kelompok hebat-hebat ya. Kelompoknya jawabnya hebat-hebat. Terima kasih anak-anak, dan kita lanjutkan lagi dalam posisi yang sama, tidak apa-apa. Oke, jadi sama Gayus 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Oke, jadi dari hal diskusi kita itu ya, kita bisa menyimpulkan. Ya, kita bisa simpulkan. Nah, ini kita cari kesimpulan. Sebentar ya. Nah, 20 menit ya. Nah, tadi Pak Faris sudah menjelaskan kiri dan kanan apa-apa yang sudah menjadi teladan bagi kita melalui pribadi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita bisa menarik kesimpulan dari topik teladan dalam hal mengampuni di dalam diri Yesus Kristus. Nah, siapa yang mau kasih 1 poin, 2 poin, 3 poin, silakan. Kalian tadi kan sudah belajar nih, di sini kan sudah, ya tinggal kalian poin-poinkan. Kesimpulan pertama. Oke, David, apa kesimpulan yang bisa kamu dapat, nak? Jadi kesimpulan pertama, kita harus bisa mengampuni orang yang berbuat salah pada kita. Ya, jadi kita harus bisa mengampuni sesama kita. Ya, sesama kita. Oke, kita harus bisa mengampuni sesama kita. Oke, yang kedua, siapa yang mau yang kedua? Oh, Desa, apa Desa? Oke, ya bagus. Kita harus jujur mengakui kesalahan kita, dan harus apa tadi? Ya, rendah hati meminta maaf ya. Oke, ada lagi? Poin ketiga, tadi apa nak? Nah, menikah nanti. Ada tadi? Oke, sambil terakhir memikirkannya mau nikah. Apa mohon? Yang bisa kita jadikan kesimpulan? Oke, kita harus panjang sabar ya menghadapi orang yang nyebelin. Apa nyebelinnya? Ngeselin ya? Apa? Nyebelin gimana? Hah? Menyebalkan, orang yang menyebalkan kita ya. Kita harus panjang sabar menghadapi orang yang menyebalkan kita, dan memberi maaf juga ya, dengan tulus. Bagus ya. Keempat, dari belakang. Siapa yang bisa selain Darwin? Devon. Apa Von? Boleh dibantu
dibantu Bayu, boleh dibantu Christian, boleh dibantu Felix, boleh apa? Ayo. Terus mengasihi sesama kita. Terus mengasihi sesama kita, belajar terus mengasihi sesama kita. Oke, good. Udah, ini aja, belajar terus mengasihi sesama kita. Mau ditambahkan lagi? Oke. Walaupun Pak boleh tambahkan ya, walaupun orangnya sulit, ya bisa. Orangnya ngeselin atau sulit. Oke, 5 terakhir. Satu lagu tuh. Udah, nggak usah diikuti dulu, nah kita masuk proses. Oke, yang kelima siapa dari laki-laki yang mau? Balik, nggak balik. Apa nak? Ntar dulu ya, ngomong masih selesai ya. Oke, ayo balik ke mana? Oh, tunggu dulu. Oke, silakan Pele ke mana? Gimana? Gimana? Yang lain tenang. Oke, jangan ada perasaan iri hati, tetapi harus mengasihi ya. Oke, jadi sudah 5 kesimpulan yang bisa kita tarik ya. Ya, ini kesimpulan yang kalian bisa ringkas di dalam buku catatannya. Jadi yang pertama, apa tadi? Kita harus bisa mengampuni sesama kita. Ya, yang kedua, kita harus jujur mengakui kesalahan kita dan harus rendah hati juga meminta maaf. Yang ketiga, Pak?
dan memberikan maaf dengan tulus. Yang keempat, belajar terus mengasihi sesama kita walaupun yang kelima, ya itu sedikit ya. Jadi itu kesimpulannya yang bisa kita pelajari lewat materi kita hari ini. Dan kembali ke pertanyaan pertama tadi, Pak Valen harap kalian sudah mengerti apa artinya mengampuni satu orang, yang bisa memberikan jawabannya. Mengampuni itu berarti apa tadi? Oke, Fiona. Ya, mengampuni, berani atau mampu atau mau memaafkan sesama dengan ketulusan hati. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan kedua, mengapa kita harus saling mengampuni? Laki-laki dulu, tadi sudah diwakili oleh Fiona. Dengan sukarela siapa? Mengapa saya, kamu, atau kita semua harus saling mengampuni? Oke, siapa? Antara Devon, Bayu atau David? Jawab. karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan membuat kita saling bersaudara. Oke, tepuk tangan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni atau mengasihi kita dan mau mengampuni dosa. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, refleksi apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Refleksi apa? Artinya kita bisa mengambil poin apa untuk diri kita. Ya, pergumulan kamu dengan Pak Valen berbeda. Pak Valen ada bergumul di sana, di sini, di sana. Kalian ada juga di sana, di sini ya. Tetapi intinya apa? Refleksinya. Nah, pelajaran apa ya anak-anakku bisa terapkan untuk dirimu pribadi, bukan secara umum. Ya. Nah, Pak Valen minta satu orang bisa menyampaikan refleksinya. Misalnya, kalau dari Pak Valen, melalui pelajaran ini saya sendiri harus belajar terus bisa mengampuni sesama saya walaupun dia berkali-kali atau dalam bahasa sekarang pun sulit. Nah, orangnya sulit tapi saya harus belajar terus. Ya, itu refleksi saya. Nah, Pak Valen minta dari laki-laki satu, dari perempuan satu. Siapa yang mau merefleksikan pelajaran hari ini? Silakan. Kita mulai dari laki-laki. Tadi sudah David, sekarang gantian. Oke, Felix boleh. Apa Felix refleksimu untuk dirimu tentang materi ini? Berdiri lah, biar Pak Valen bisa berdiri. Ya, dalam hal apa? Oh, dalam hal apa? Oke ya, good. Nah, dari perempuan sekarang. Oke, dikasih kesempatan sama Kevin. Silakan Kevin berdiri, refleksinya apa yang bisa kamu ambil, pelajari untuk dirimu. Jadi refleksi bisa kita ambil dalam mengampuni sesama kita karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita dengan mati dari salib. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi Pak Valen mengharap pelajaran hari ini nak mengubah kita. Jangan teori belaka. Ini praktis ini, pelajaran praktis, bukan hafal-hafalan, enggak. Ini terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Tadi Pak Valen bilang di awal, semua kita pernah menjadi pelaku dan jadi korban. Semua pernah kita lakukan ini, ya, mau kecil mau besar pernah kita lakukan. Tapi hari ini kita harus dapat nilai yang sangat-sangat positif untuk diri kita supaya kita belajar untuk mengampuni dan belajar untuk memaafkan. Apapun kesalahan sesamamu, apapun kesalahan orang tuamu atau kesalahan teman dekatmu, belajar untuk mengampuni. Ingat ya, tidak mudah, betul tidak mudah, sulit. Tapi Tuhan mau supaya kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Ya, berapa kali kita harus mengampuni dan Petrus tadi sama Tuhan Yesus? Nah, pintar ya, 77 kali itu 7. Oke. Nih,
Nih. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan artinya kamu mengampuni setiap hari itu tanpa batas. Ngeri ya Pak ya? Iya, karena Tuhan Yesus juga mengampuni kita tanpa batas. Coba Tuhan bilang 3 kali sehari saya hanya mengampuni kamu, katanya. Bahaya, numpuk dosa kita, dosa pikiran, dosa mulut, dosa perilaku, belum lagi dosa hati kita. Ngerilah, ya? Oke, puji Tuhan. Hari ini Pak Valen mau dengar dari kalian kira-kira penjelasan Pak Valen dari awal dengan juga kita bisa mengerjakan diskusi kelompok. Apakah menolong kalian untuk mengerti materi dengan baik? Ya. Ada yang mau bertanya? Pak, saya belum mengerti di bagian ini, ada? Semuanya jelas? Bisa dipahami nak ya? Ya. Pak Valen juga ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Kalian begitu aktif, luar biasa ya. Bersinergi bersama dengan Pak Valen selama pembelajaran ini. Jadi pesan Pak Valen, jadilah siswa-siswi yang terus belajar melakukan firman Tuhan. Hari ini kamu belajar tentang mengampuni menurut teladan Tuhan Yesus. Lakukan ya, step by step ya, bertumbuh seperti menaiki anak tangga. Jangan stagnan di sini nah, harus step by step. Itu namanya grow up, bertumbuh. Jangan stagnan ya. Kalian sudah kelas 7, sudah harus terus naik ke posisi imannya ya, lebih. Oke, kita akan tutup ya, kita akan tutup dengan doa. Tapi sebelumnya itu kita baca sekali lagi ayat ini dari atas 2, 3 ya. Dari alamatnya Matius dulu. 1, 2, 3 ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Amin. Kita masuk ke dalam doa, minta kesediaan Catherine menutup juga di dalam doa. Silakan di sini anak Bu. Ya, bersyukur untuk pelajaran hari ini karena Tuhan sudah begitu baik sama kita ya. Lewat pelajaran ini kita bisa belajar firman Tuhan. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kita akan mengingat pembelajaran Tuhan. Tolong sertai Pak Valen yang sudah mengajar kita supaya pembelajaran yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat dan teladan bagi kita, dan tolong berkati pembelajaran berikutnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saya amin. Amin. Terima kasih. Silakan ketua kelas yang berdiri. Lewat 5 menit. Ya. Sip ya.